Halo semuanya, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi ya. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi lanjutan dari yang kemarin tuh Kakak bahas tentang komponen kimiawi sel. Berarti kita sekarang masih belajar tentang biologi sel. Ya, betul sekali. Nah, kali ini Kak Edi akan ngebahas tentang jenis-jenis organel sel dan fungsinya. Dimana kalau kamu baca di buku itu kan banyak banget kan. Nah, biasanya kalau keluar juga kan random juga gitu. Nah, ini Kakak kasih cara menghafal, gimana cara menghafal bagian-bagian dari organel sel. Cara menghafalnya adalah seperti yang kalian lihat di depan ya. Ada kata si ini siapa? Sitoplasma. Kemudian cara menghafalnya gimana? Kakak ulang dulu ya. Cara menghafalnya adalah simeri ya. Simeri. Kakak ulang nih. Simeri intip rendo dan mili pakai senter plastik. Kakak ulang, simeri intip rendo dan mili pakai senter plastik. Si-nya ini adalah sitoplasma, M-nya ini membran plasma, R-nya ribosom, intip itu inti sel atau nukleus, rendo itu adalah retikulum endoplasma, retikulum endoplasma, dan badan Golgi, mitokondria, lisosom, vaque, vakuola, center, sentriol atau sentrosom, plastik, plastida. Oke. Nah, untuk lebih jelas dalam pemahaman kalian, Kakak akan mendekatkan kamera ini per bagian-bagiannya. Tapi tenang, ketika nanti sudah agak selesai, akan Kakak mundurkan lagi kameranya supaya dapat penjelasan full dari tiap-tiap masing organel sel. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan langsung dong klik tombol subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya, karena klik tombol lonceng itu gratis, ya kan? Yuk, tanpa basa-basi, kebanyak omong, langsung kita kerjakan. Yuk, kita dekatkan dulu ya ke bagian yang pertama, yaitu simeri ya. Kakak akan menjelaskan dulu tentang simeri ini. Cantik banget ya namanya ya, simeri. Si, tadi yang kita bahas tadi, si adalah sitoplasma ya, sitoplasma. Nih langsung aja, sitoplasma. Kak, apa sih maksud sitoplasma? Gitu kan ya, sitoplasma apa Kak? Aku nggak ngerti nih Kak, apa dari arti kata dari sitoplasma. Si itu artinya adalah sel. Sedangkan plasma adalah cairan. Yang dimana artinya ya di dalam sel itu memang banyak cairan. Seperti yang udah kita bahas di awal-awal ya, bahwa sel itu mengandung cairan kurang lebih sekitar 50-60%. Nah, sitoplasma fungsinya apa Kak? Yang kemarin Kakak bahas tadi juga ya, sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Tempat berlangsungnya reaksi kimia. Jadi banyak nih ya kan. Nanti kalau kamu bahas lagi, sitoplasma ini bisa dalam dua kondisi ya. Dalam kondisi apa Kak yang dua itu? Yang pertama namanya sitosol dan sitogel. Bukan sitogel ya, tapi sitogel. Kalau sol ini dalam kondisi dia sol itu cair, kalau gel itu padat. Jadi sitoplasma bisa mencair dan memadat sesuai dengan kondisinya saat itu ya. Next, langsung kita masuk ke bagian yang kedua, Me itu adalah membran plasma atau sering dibilang yang namanya membran sel. Gambarnya yang di bawah. Jadi gambarnya itu yang di bawah ini, nanti dia membran plasma itu banyak terdiri dari bagian ini nih, fosfolipid. Jadi atas bawahnya ada fosfolipid. Ini juga bawahnya fosfolipid. Nah, karena dia ada dua atas bawah, maka dikatakan di sini nanti namanya adalah fosfolipid bilayer. Nama lainnya fosfolipid bilayer. B itu dua layer lapisan. Ada dua lapisan fosfolipid yang letaknya di atas dan di bawah. Oke? Next. Ini ada bagian besar. Ini apa Kak namanya? Ini namanya protein. Protein integral. Kemarin udah Kakak bahas ya. Yang ini Kak, yang di pinggir protein perifer. Peri itu tepi, maka yang di pinggir-pinggir. Oke? Next, ini di bagian atas ada kayak antena-antena. Ini gimana Kak? Ini namanya glikolipid. Nah, kalau yang dia nempel pada protein ini kan protein nih, protein perifer, maka namanya glikoprotein. Gliko ada dua ya, gliko itu karbohidrat. Glikolipid berarti karbo tambah lemak. Ini kan lemak nih, fosfolipid. Kayak gitu ya. Atau kalau ada yang masih bingung, fosfolipid itu ada kepala sama ekornya. Ini bagian kepalanya, ekornya yang bawah.
Nah, yang ekor ini karena dia di dalam maka sifatnya takut air, namanya hidrofobik. Hidro yang atas suka air, namanya hidrofilik. Karena kata filik sama fobik itu ada artinya. Kalau filik nama lainnya suka, fobik takut. Hidro apa hidro? Air, ya kan? Jadi kepalanya suka air, bawa ekornya takut air, tuh ya. Itu namanya membran sel. Membran plasma fungsinya apa, Kak? Membran plasma. Fungsi dari membran plasma adalah sebagai banyak, ada yang sebagai pembatas, ya kan? Pembatas antara luar sama dalam, luar dan dalam, kemudian sebagai apalagi pemberi bentuk sel, dan banyak lagi. Pokoknya yang lebih sering keluar pembatas luar dan dalam, dan dia sering keluar di ujian adalah menanyakan bagian-bagian dari si penyusun membran sel ini sendiri. Nah, ini yang ri apakah ri? Ri ini adalah ribosom. Kok sedikit, Kak, bagiannya udah diambil sama membran plasma? Santai, karena ribosom itu memang cuman berupa butiran-butiran debu, bukan ya? Butiran-butiran kecil, dia cuman berupa butiran-butiran. Fungsinya apa, Kak, kalau ribosom? Sintesis protein. Nah, ini aja, makanya nggak banyak-banyak. Berupa butiran-butiran kecil. Butiran, kok udah butiran kecil ya? Butiran kecil. Next, intip. Intip ini di sini apanya, Kak, yang kita masuk? Intinya, P-nya nggak dipakai ya. Inti sel. Nama lainnya nukleus. Ini gambarnya nih, nukleus. Ini nukleus nih. Nanti kalau di dalam nukleus ada isinya lagi, namanya apa, Kak? Ini kan nukleus. Di dalam nukleus ada isinya lagi. Namanya siapa yang di isinya, yang di dalamnya lagi? Namanya nukleolus. Nama lainnya anak inti sel. Anak inti sel. Fungsinya ngapain, Kak, kalau nukleus? Nukleus itu bosnya sel. Maksudnya bosnya gimana bosnya? Dia mengatur aktivitas sel. Fungsinya mengatur aktivitas sel. Kemudian di dalamnya itu juga banyak mengandung DNA dan RNA. Jadi dia berguna juga sebagai pengandung pewarisan sifat atau hereditas. Cuma nggak usah panjang-panjang ya. Rendo itu di kakak jelasin adalah, oke, sekarang kita masuk ke bagian rendo dan sebelahnya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan rendo. Rendo ini adalah retikulum endoplasma ya, retikulum endoplasma. Nah, ini kakak gambarin sengaja, di samping nukleus itu ada warna biru-biru kan ya. Nah, biru-biru itu merupakan retikulum endoplasma by the way ya. Jadi nanti ada yang di bagian, yang kalau di dekat nukleus, nanti gambarnya begini nih. Ada bintik-bintiknya, ada jerawatnya. Tapi kalau yang agak jauh dari nukleus, dia nggak ada bintik-bintiknya. Karena kalau yang ada bintik-bintiknya namanya Re kasar gitu. Kalau yang nggak ada bintik-bintiknya, Re halus. Kalau kasar, kenapa dia kasar? Ya karena ditempeli sama ribosom. Re halus itu nanti fungsinya ngapain, Kak? Fungsinya adalah sintesis lemak. Nama lainnya lipid. Kalau kasar, gara-gara dia ada ribosom, ya sintesis ribosom. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang namanya Re itu kayak berupa lipatan-lipatan gitu ya, lipatan-lipatan. Dan nanti ada yang kasar, ada yang halus. Itu untuk yang retikulum endoplasma. Nukleus juga bentuknya ada yang bulat, bentuknya nukleus ada yang bulat, lonjong ya, bentuknya bisa bulat atau oval sebagainya. Kalau retikulum endoplasma itu berupa kayak lipatan-lipatan ya. Re itu kayak berupa lipatan-lipatan. Oke, next langsung kita masuk ke bagian selanjutnya. Ini ada siapa tuh di sana? Badan Golgi. Dan itu dari kata dan, badan Golgi. Nah ini. Badan Golgi itu dia kayak banyak lipatan-lipatan. Ada banyak nih, ada lipatan, ada kantung-kantung. Kantung tuh bulatan-bulatan gitu ya. Nah, ini kantung-kantungnya ini. Kak, buat apa sih, Kak, badan Golgi ini? Iya kan? Badan Golgi konsepnya adalah fungsinya untuk sekresi. Kata kuncinya sekresi. Sekresi apa, Kak? Protein. Jadi boleh enzim. Jadi protein itu kan bisa berubah jadi enzim atau hormon. Di pembahasan sebelumnya udah kakak jelasin ya.
Nanti dia berfungsi untuk menghasilkan sekresi protein. Nanti juga atau nama lainnya, badan Golgi digunakan sebagai transportasi zat-zat. Karena kan dia membawa, ini vesikel namanya.